Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman budgeting bulanan dengan gaji UMR. Dan di sini gaji UMR-nya itu UMR Tangerang ya teman-teman. Dari informasi yang aku dapat, kalau untuk UMR Tangerang itu lumayan ya teman-teman. Jadi aku akan tampilin beberapa informasi yang aku peroleh. Oke, jadi teman-teman, di sini aku hanya menghitungnya, kisarannya aja ya teman-teman. Jadi untuk nominal yang pastinya itu aku kurang tahu, jadi teman-teman yang tahu boleh aja tulis di kolom komentar ya untuk UMR Tangerang itu berapa. Oke, mohon maaf ya kalau ada kekeliruan nantinya. Oke, jadi untuk budgeting kali ini itu sesuai request ya teman-teman dari salah satu teman online. Di sini untuk gajinya gaji UMR Tangerang dengan beberapa kewajibannya. Di sini aku cuma bantu buatin teman-teman. Jadi untuk nominalnya ini bisa disesuaikan lagi ya. Ini cuma caranya aja. Oh iya teman-teman, sebelumnya mohon maaf banget ya kalau selama pengisian suara ini kayak berisik gitu ya. Ada suara anak main-main, ada suara jualan ya. Jadi udah bolak-balik aku ulang lagi tapi ya tetap kayak gitu. Daripada ini nggak siap-siap atau nggak kelar-kelar, teman-teman fokus aja sama suara aku ya. Abaikan suara-suara di belakang itu. Oke, jadi di sini aku mau tulisin dulu yang pertama itu untuk judul lah ya. Untuk judulnya ini aku buat aja budgeting gaji UMR ya, dengan UMR-nya ini UMR Tangerang teman-teman, dengan kisaran gaji itu sebesar 4,5 jutaan. Dan langsung aja aku buatkan teman-teman. Jadi pertama-tama kita tulis dulu pendapatannya ya. Ini kita anggap aja gajinya 4,5 juta teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, setelah kita mengetahui berapa pendapatannya ini, entah itu pendapatan pokok ataupun pendapatan sampingan. Jadi di sini cuman ada pendapatan pokok yang disebutkan. Kita selanjutnya merinci kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan teman-teman, yang harus disegerakan biar menghindari yang namanya telat bayar ataupun nunggak teman-teman. Karena kalau kewajiban atau cicilan itu udah nunggak, untuk bulan selanjutnya itu kayaknya udah sangat-sangat berat teman-teman. Oke, jadi setelah kita rincikan, kita nanti akan tahu berapa sisa gaji ataupun gaji bersih kita yang akan kita kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan gimana caranya biar tetap cukup untuk kita sampai ke gajian lagi teman-teman. Oke, untuk pendapatannya tadi 4.500.000 ya teman-teman. Di sini ada kewajiban. Yang pertama itu untuk cicilan motor per bulannya 1.400.000. Kemudian ada hutang 500.000 rupiah. Selanjutnya ada SPP anak. Dia kan ada 2 anaknya, yaitu masih MI dan TK, masing-masing 50.000. Kemudian juga ada SPP ngaji. Ini juga besarannya 50.000. Kemudian ini aku jumlahin dulu untuk kewajibannya. Selama 1 bulan ini ada sekitar 2.050.000 rupiah teman-teman. Inilah yang harus kita keluarkan terlebih dahulu ataupun yang harus kita utamakan ya, yang harus kita bayarkan setelah kita menerima gaji teman-teman. Nah, yang sisanya ini ada 2.450.000 rupiah. Sisanya inilah yang akan kita kelola teman-teman. Oke, jadi sisa gajinya 2.450.000 ini akan kita kelola untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Oke teman-teman, ini aku tuh kayak nggak sadar gitu ya, aku nulisnya pakai pena gitu, dan aku lihat nih di kamera waktu ngerekam kok nggak jelas ya, kok ngeblur. Jadi aku tuh kayak bolak-balik lihat, tapi coba deh aku tulis lagi, ini mungkin kameranya lagi nggak bagus gitu, padahal teman-teman ini aku nggak pakai spidol gitu teman-teman.
Tapi ya namanya juga ibu-ibu ya, kadang kayak kurang fokus gitu. Dan ini aku benerin lagi tulisan sebelumnya itu pakai spidol yang warna hitam. Oke, jadi untuk selanjutnya itu setelah kita sisihkan untuk dana kewajiban, ini akan kita kelola. Yang pertama itu untuk kebutuhan. Nah, di sini aku bagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada beras. Jadi untuk sebulan itu ya kita utamakan ajalah dulu berasnya. Untuk beras ini aku anggarkan aja per bulannya Rp200.000. Kemudian untuk belanja bulanan ya kayak persabunan dan lainnya itu 150.000. Kemudian ada belanja mingguan ya. Belanja mingguannya ini 600.000. Jadi per minggunya ini bisa digunakan 150.000 ya teman-teman, karena kan anaknya udah 2 dan juga udah sekolah ya. Jadi mungkin butuh lebih banyak dari anggaran aku kayak biasanya gitu loh. Oke, selanjutnya ini ada pegangan suami. Per bulannya aku anggarkan aja 200.000. Kemudian untuk bensin Rp100.000, untuk listrik 150.000. Dan juga ada gas 60.000. Ini bisa untuk 2 tabung ya, tabung yang melon. Kemudian air minum, di sini air minumnya air minum isi ulang biasa ya, tanpa merek. Itu 30.000 per bulan. Kemudian untuk kuota 120.000. Ini kayak paket biasa ya dari pulsa gitu. Kemudian untuk kebutuhan anak ini bisa digunakan kayak untuk keperluan jajan ataupun yang lainnya. Ini aku budgetkan 300.000 per bulan untuk 2 anak. Kemudian ada hiburan. Nah, hiburan ini Rp100.000 ya. Jadi hiburannya itu kayak jalan-jalan keluar atau sekedar cuman cari-cari angin aja ya gitu. Atau bisa juga nih makan bakso ya rame-rame berempat ini keluar ya. Kayak bakso itu kan enggak yang mahal-mahal banget gitu. Jadi untuk dana hiburannya 100.000 mungkin cukup ya, dengan catatan enggak ke tempat yang mewah ya kayak restoran atau gimana gitu. Dan selanjutnya untuk dana tak terduga ini per bulannya aku anggarin aja Rp100.000 ya. Jadi kalau ada anggaran yang tidak dituliskan bisa menggunakan anggaran ini. Oke, jadi untuk kebutuhannya selama 1 bulan setelah aku jumlahkan itu ada sekitar Rp2.100.000. Nah, di sini ada sisa gajinya sebesar Rp350.000. Nah, ini bebas ya mau diapakan. Boleh juga kita tabung semuanya ya. 350.000 bisa kita tabung semua, atau 300.000 ini mau kita kelola lagi gitu. Atau juga kita kembangkan ya. Jadi 350.000 ini bisa loh kita buat kayak jualan pulsa ataupun kayak online shop gitu ya, buat emak-emak di rumah ya tanpa harus ninggalin anak. Bisa juga buat usaha kecil-kecilan. Atau di sini aku bagi lagi gitu teman-teman ya. Kita bagi ke dalam bentuk kayak sedekah, kemudian kita simpan untuk dana darurat, dan sisanya baru kita masukkan ke dalam tabungan. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa aku sharing hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, selalu dukung aku dengan cara like, komen positif, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum.